Bagian 17. Hidup memang unik. Kita memimpikan sesuatu yang indah, berusaha mendapatkannya, tapi kemudian kita disadarkan bahwa dalam hidup, mimpi nggak harus selalu indah. Semakin tinggi kita berharap, semakin besar kemungkinan kita akan jatuh. Satu-satunya cara menghindari rasa sakit dari jatuh adalah dengan mempersiapkan parasut sebelum terjatuh dari ketinggian harapan. Tapi kadang, beberapa orang, termasuk gue, memilih terjun bebas tanpa parasut. Karena dengan semakin hebat sakit yang kita rasakan, semakin kita tahu seberapa hebat usaha kita menuju harapan tertinggi. Karena nggak semua sakit akan selamanya terasa sakit. Sakit yang baik adalah yang ketika suatu hari nanti kita akan tersenyum saat mengenangnya. Di suatu malam, mendekati akhir tahun. Hujan turun deras, suara geledek terdengar memekakan telinga seolah tepat ada di atas kepala, ditambah mati lampu. Lengkaplah penderitaan gue malam itu. Handphone gue berdering. Pesan masuk dari Meva. Lo di mana, Bo? Di kamar. Balas gue. Lalu terjadilah percakapan konyol antara gue dan Meva. Sama. Gue juga di kamar. Oh. Kok oh doang? Kesini dong, gue takut nih. Parno denger geledeknya. Susah, Cing. Apaan tuh lo manggil gue Cing? Cacing. Kurang ajar gue dipanggil cacing. Lo pantes tahu dipanggil cacing. Uget-uget mulu nggak bisa diam kayak cacing. Kepanasan. Mulai hari ini deh ya gue panggil lo cacing. Hehehe. Dasar kebo, seenaknya ganti nama orang. Kan lo JG manggil gue kebo. Impas lah. Kita. Bodoh amat. Buruan kesini, asli takut ini. Gue. Wah susah Vea. Susah kenapa? Cuma jalan semeter juga nyampe. Justru itu. Ini apaan sih? Gak jelas gini WA-nya. Justru kenapa? Yei gue kan belum selesai ngomong, jangan disela dulu lah. Kalau belum selesai kenapa dikirim? Ya elo juga tahu WA belum selesai ngapain dibales? Kampret. Buruan kesinilah. Susah Vea. Sekarang kamar kita terpisah. Samudera luas. Gue takut tenggelam. Duh apalagi ini? Samudera dari mana? Coba lo lihat keluar deh. Kali ini balasannya sedikit lebih lama. RRRR kebo, itu kan di luar cuma becek setengah senti doang? Takut. Dasar cemen ah. Iya. Heh, bisa nggak sih WA-nya jangan seupil-upil amat? Gue udah ketik panjang lebar juga tuh ya. Jangan seupil-upil amat. Ari. Iya, saya. Buruan ke kamar gue atau gue bakar tuh kamar lo. Iya gue ke sana. Lalu kurang semenit setelahnya gue sudah ada di kamar Meva. Di sini sama gelapnya. Dengan kamar gue. Dari tadi kek, pakai bertele-tele di WA. Boros pulsa tahu. Omelan Meva menyambut kedatangan gue. Sorry. Itu kaki gue ya. Main injek aja. Gelap VA, nggak kelihatan. Sorry. Walaupun gelap tapi gue tahu Meva pasti lagi cemberut ke gue. Gue duduk di salah satu sudut kamar. Dari parfum dan suaranya, Meva ada di samping gue. Gue takut banget Ari, kata Meva. Setengah merengek. Gue parno sama suara geledek tahu nggak sih? Sorry, gue pikir lo tadi bercanda. Dari kecil gue fobia sama suara geledek. Ngeri banget dengernya. Lo kok nangis Vea? Gue dengar sesenggukan Meva. Iya. Gue takut, jawabnya sambil masih nangis. Duh gue jadi nggak enak sendiri. Ya udah lo tidur aja. Mana bisa gue tidur kalau keadaannya mencekam kayak gini. Tutupin kuping lo pakai bantal. Emang ngaruh ya? Geledeknya gede banget juga. Pakai Disman aja. Kan kalau pakai Disman lo nggak akan dengar suara apapun. Baterainya lemah. Ya udah gue tidurin lo deh ya. Pelak. Kok malah nampar gue sih? Maksud gue tuh ya kita ngobrol-ngobrol sampai lo ngantuk. Kata gue sewot.
Ini anak biarpun gelap tapi tamparannya ngena pas di pipi. Gak begitu sakit sih, tapi kelihatan banget jam terbangnya udah tinggi. Hehe, sorry gue refleks. Abisnya lo ngomongnya nggak jelas gitu sih Ari, gue nya kan jadi salah paham. Refleks lo jelek. Cibir gue. Maaf. Ya udah tidur sana, gue temenin di sini. Lah kalau gue nya tidur, lo ngapain? Ya gue tidurin elo. Pelak. Bercanda lo jelek, gerutu Meva. Oke. Malam ini udah dapet 2 tamparan dari Meva. Ya udahlah gue balik ke kamar gue aja. Bisa abis nih pipi gue ditamparin mulu. Jangan. Meva menarik kaos gue. Maaf. Gak nampar lagi deh, janji. Ya ngambek. Gitu aja sewot. Dan setelah berdebat selama 5 menit gue putuskan mengalah supaya debatnya nggak berkepanjangan. Kalau debat sama nenek lampir nggak ada habisnya semalam suntuk juga diladenin. Mau gue bikinin teh nggak? Masih ada air panas tuh di termos, kelihatan banget Meva lagi ngebaik-baikin gue. Gue jawab dengan anggukan kepala. Jawab dong kalau ditanya. Kata Meva. Lagi. Kan gue udah nganggukin kepala, jawab. Gue. Mana gue tahu lo nganggukin kepala? Gelap dodol. Hehehe. Lupa gue. Ya udah bikinin gue teh. Gieh. Meva beranjak ke tempat termos sementara gue membuka gorden jendela. Lumayan sedikit terang dibanding tadi. Entah kenapa gue suka banget posisi berdiri membelakangi jendela. Cowol aja, iya nggak sih? Hehehe. Nih, Meva menyodorkan secangkir teh ke gue. Lo nggak bikin? Entar gue minta ke lo aja. Lagi nggak begitu pengen. Iseng gue lihat layar handphone monokrom gue. Baterainya yang tinggal 1 strip udah kelap-kelip aja tanda udah mau tewas. Oh ya gimana hubungan lo sama cowok yang katanya lo suka? Gue mencari bahan obrolan. Keputusan yang beberapa detik kemudian gue sesali karena itu sama saja membuka luka lama gue soal tragedi headset Hicks. Meva berubah cemberut sebelum menjawab. Tahu ah. Cemen banget dia nggak berani nembak gue. Ya namanya cowok, sebelum dia tahu si cewek juga suka sama dia nggak bakalan nembak lah. Gue udah kok, ngasih isyarat atau tanda gitu ke dia. Dianya aja bego nggak bisa ngebaca tanda dari gue. Entah kenapa waktu ngomong ini Meva ngeliat gue pakai melotot seolah orang yang sedang kami bicarakan ada di depannya. Ya udahlah, kata gue mencari topik lain. Dan setelah kemudian ngobrol kesana kemari nggak jelas, ada satu pertanyaan Meva yang nggak bisa gue lupakan. Ari, katanya. Seandainya kita suka sama seseorang, tapi dia beda sama kita, gimana lo akan menyikapinya? Beda gimana maksudnya? Ya beda aja. Dari latar belakangnya, sifatnya, sampai agamanya mungkin. Gimana ya? Buat gue sih perbedaan. Bukan harga mati. Toh selama ini yang gue lihat, 2 orang bisa bersatu bukan karena mereka sama, tapi justru karena mereka berbeda. Disitulah mereka saling mengisi sehingga kelihatannya seperti sama, padahal tetap berbeda. Gue sendiri nggak sadar bisa ngomong kayak gini. Oh gitu ya? Tapi kalau bedanya sampai di agama juga kan susah. Paling nantinya putus di tengah jalan, iya kan? Gue terdiam sejenak. Mendadak hati gue mencelos. Seolah yang sedang kami bicarakan adalah kami, gue dan Meva. Wah susah juga jawabnya kalau kayak gitu, kata gue. Kami kemudian terdiam beberapa saat lamanya. Entah apa yang sedang dipikirkan Meva, yang jadi pergulatan batin di hati gue adalah benar ternyata gue dan Meva berbeda. Kemana aja ya gue baru sadar sekarang? Malam itu terlintas di benak gue, seandainya gue jadian sama Meva, gimana kelanjutan hubungan kami ke depannya? Gue sudah sesayang ini ke Meva. Gue nggak mau kehilangan dia. Egoisnya gue. Ngomong-ngomong Ari, gue udah ngantuk nih, suara Meva memecah kesunyian. Lo nggak apa-apa gue tinggal tidur. Oh, ya udah nggak apa-apa. Entar gue balik ke kamar kalau lo udah tidur. Thanks ya udah nemenin gue. Gue tersenyum lebar.
Ya udah gue duluan ya. Meva menarik selimutnya sampai ke bawah dagu. Dia sempat tersenyum sebelum kemudian memejamkan matanya. Hening. Suara rintikan hujan dan gemuruh sudah hampir lenyap ketika gue menyadari satu hal. Bahwa gue belum bisa tulus menyayangi Meva. Gue masih berharap dia juga punya rasa yang sama ke gue. Lebih egoisnya lagi, gue nggak mau kehilangan dia. Entah berapa lama sudah gue berdiri di sisi pintu, bersandar pada kusen jendela sambil menatap indah wajah yang meneduhkan itu. Bahkan dalam gelap sekalipun gue bisa melihatnya. Seorang wanita yang sudah sangat mengganggu hari-hari gue selama hampir 3 tahun ini. Seorang yang entah dari mana awalnya bisa membuat gue punya perasaan sedalam ini. Lalu gue teringat lagu Endless Love. Lagu yang jadi theme song ketika dia memeluk gue di depan rumahnya tahun lalu. Salah satu dari sekian banyak penggalan memori yang gak terlupakan, bahkan hingga gue ketik paragraf ini. Kapan-kapan gue harus nyanyiin lagu itu bareng Meva, pikir gue. Dan hayalan gue pun semakin melayang. Terlalu tinggi sampai akhirnya gue sadar hari sudah benar-benar malam. Waktunya tidur. Sebelum pergi gue sempat bicara pada Meva, dalam hati gue. Semoga suatu saat nanti, lo yang ada di samping gue Vea. Lo yang akan jadi satu-satunya tempat berbagi. Lo yang akan menemani gue membangun rumah kita. Gue berharap bisa memiliki perasaan ini seumur hidup gue. Gue sayang Elo. Entah itu benar atau salah. Yang pasti malam ini gue ada di samping Elo. Dan hati gue selalu ada bersama Elo. Gue pernah berbicara pada diri sendiri, betapa indahnya rencana Tuhan. Gue dikirimnya ke kota ini untuk melewatkan hari-hari yang tak terlupakan bersama Meva. Melewati hari-hari yang penuh makna bersama Indra, sahabat terbaik gue sampai saat ini. Dan banyak lagi tanggal-tanggal yang terlewat, yang punya cerita sendiri melalui angkanya. Betapa takdir telah memberi gue lebih dari apa yang berani gue harapkan. Sore itu gue berjalan bersama Meva dan Indra melewati koridor panjang dengan aroma obat yang khas. Indra tampak yang paling bahagia di antara kami bertiga. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Dengan semangat dia menceritakan tentang bentuk wajah, bentuk hidung, dan alis mata yang menurutnya identik sekali dengannya. Gue sesekali tersenyum. Mendengarkan ocehan Indra. Siang tadi Indra menelepon gue. Dia mengabarkan kalau hari ini istrinya melahirkan anak pertama mereka. Dia kemudian mengajak gue dan Meva untuk menengok keponakan baru kami. Jadi pas jam bubar kantor Indra udah nongkrong di depan pos satpam untuk kemudian menjemput Meva di kosan dengan mobilnya. Sekitar setengah jam kemudian sampailah kami di rumah sakit tempat Mbak dia melahirkan. Hafa Al-Fayyad, demikian nama yang tertulis di papan nama keranjang bayi mungil itu. Dia satu dari 10 bayi di ruangan ini yang tengah menikmati tidur pertamanya setelah terlahir sebagai kehidupan baru yang membahagiakan. Nama ini titipan dari almarhum bokap gue, kata Indra menjelaskan. Hafa artinya hujan yang lembut, dan Al-Fayyad yang berarti dermawan. Gue berdoa dari nama ini, semoga anak gue bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya. Menyejukkan seperti hujan yang turun dengan lembut. Indra tersenyum lebar. Namanya bagus banget, komentar Meva. Mendekati Hafa kecil sambil mengusapi pipinya. Lucu pula. Gemes liatnya. Indra tersenyum lagi. Dia nampak lelah tapi kebahagiaannya hari ini menutupi semua itu. Gue sempat takut kalau dia mesti sesar, cerita Indra. Dokter sempat bilang janin Hafa. Posisinya agak nyungsang gitu. Tapi untunglah dia mau menuruti anjuran-anjuran dokter, dan akhirnya proses persalinan bisa dilakukan secara normal. Indra juga menceritakan bagaimana telatennya dia menjaga sang istri demi menyambut kelahiran buah hati mereka. Lalu detik-detik kelahiran si kecil, dia ceritakan dengan penuh bahagia. Ih asli gemes banget, kata Meva masih asyik dengan pipi Hafa. Buat gue aja deh ya Indra, asyik kayaknya punya si kecil kayak gini. Kurang ajar lo, orang lain udah cape-cape melahirin, nah elo mau main minta aja, sahut. Gue. Kami kemudian tertawa. Jadi kapan nih Pak, kita punya anak? Lanjut Meva ke gue. Ya gimana mau punya anak, papa disuruh tidur di sofa terus? Gue balas bercandaannya. Kami bertiga pun tertawa lagi.
Kali ini lebih keras dari sebelumnya, sampai Hafa terbangun dan mulai menangis. Indra langsung menggendongnya sebelum suster penjaga menghampiri kami. Lalu atas saran suster kami menuju ruangan istrinya Indra berada. Di sana ada famili dan kerabat dekat yang juga datang menjenguk. Kami kemudian ngobrol-ngobrol beberapa lama dengan mereka. Yang datang hari itu adalah kerabat dari pihak Dea. Karena kendala jarak, keluarga Indra katanya baru akan menjenguk 2 hari lagi. Tapi mereka sudah menghubungi via telepon untuk memberi ucapan selamat pada Indra dan Mbak Dea. Mbak Dea kelihatan sama bahagianya dengan Indra. Dia menimang dan menciumi buah hatinya penuh sayang. Wajarlah, buat seorang wanita butuh lebih dari sekedar perjuangan untuk bisa melahirkan buah hati mereka. Taruhannya adalah nyawa. Sempat terlintas pertanyaan di benak gue, beginikah suasana ketika 23 tahun yang lalu gue dilahirkan ke dunia ini? Pasti bahagia banget ya nyokap gue waktu itu. Setelah puas ngobrol gue dan Meva pamit. Gak lupa kami juga menyampaikan ucapan selamat buat sahabat kami. Kemudian Indra mengantar kami berdua pulang ke kosan. Hari sudah benar-benar gelap ketika kami sampai di kosan. Sekali lagi selamat ya Dul, ucap gue setelah kami turun di depan kosan. Semoga Hafa kelak bisa jadi apa yang kalian cita-citakan. Amin. Makasih ya Ari. Makasih juga Vea, udah nyempetin nengok keponakan. Sama-sama Endra, jawab Meva. Nanti giliran Elo ya yang nengokin anak gue. Oke. Cepet-cepet nikah aja dulu, sahut Indra yang disusul tawa kami bertiga. Ya udah gue cabut dulu ya. Indra pun kemudian berlalu pergi. Gue dan Meva yang kecapean berjalan santai menuju kamar kami. Kalau lagi kecapean kayak gini kadang suka nyesel pilih kamar di atas. Enak punya kamar di bawah, begitu buka gerbang langsung ngolor deh di kamar. Tapi kalau gue dapet kamar di bawah, nggak mungkin dong ya hari ini gue lagi jalan bareng cewek berkaos kaki hitam di sebelah gue ini. Hehehe. Ari, kata Meva sesampainya kami di beranda kamar. Dia duduk di tembok beranda. Sementara gue selonjoran di kursi. Hidup si gundul tuh sempurna banget ya. Gue jawab dengan sebuah senyum kecil. Dia udah punya semua yang dia mau. Lengkap deh dengan kehadiran Hafa. Beruntung banget jadi dia. Gue mengangguk. Gue pun berpikiran demikian. Beberapa tahun yang akan datang, bisa nggak ya gue seperti Indra? Ya seenggaknya gue punya kehidupan yang sempurna versi gue sendiri, tanya Meva sambil menatap kosong langit malam. Pasti bisa dong, jawab gue. Gimana caranya? Dengan berusaha dari sekarang. Lo kan mahasiswa nih, ya elo kuliah aja dulu yang benar. Wisuda. Terus tentuin deh apa yang elo mau. Bikin target. Rumah kek. Atau mobil. Apa ajalah sesuai keinginan Elo. Gue juga masih dalam tahap kesana kok. Lo sendiri, apa yang sekarang lagi jadi target? Lo? Kalau gue sih lagi ngumpulin duit buat beli rumah. Suatu hari nanti gue pasti bakal ninggalin kosan ini. Jadi gue harus punya tempat tinggal sendiri dong. Lo emang enak, sekarang kan udah punya kerjaan. Kita berjuang di porsi masing-masing aja deh. Gak usah pikirin orang lain. Rezeki udah ada yang ngatur kok. Hehehe, lo bener juga ya Ari. Meva tersenyum lebar. Setelah beberapa menit asyik dengan lamunan masing-masing, kami bergegas ke kamar. Sambil dalam hati gue berdoa, semoga suatu hari nanti gue pun bisa punya kehidupan yang sempurna versi gue sendiri. Bagian 18. Dan waktu pun terasa begitu cepat berlalu. Perasaan baru kemarin gue hadir di acara pernikahan si Gundul, sekarang udah harus ganti kalender aja. Januari cepat sekali datangnya. Ari, Meva muncul dari balik pintu kamar gue. Anterin gue makan yuk. Lapar nih. Kebetulan gue juga belum makan dari pagi. Bentar ya gue beresin dulu setrikaan gue, sambil ngambil potongan baju terakhir yang akan gue setrika. Ya udah gue juga mau ganti baju dulu. Ganjen amat, makan di warteg aja pakai salin. Yei masa gue mau pakai anduk doang? Gue menoleh ke arah Meva berdiri. Dia baru selesai mandi. Masih pakai handuk putih besar menutupi tubuhnya.
Ya udah sana ganti baju. Kalau ada yang lihat lo pakai gituan di depan kamar gue kan bisa disangka yang macem-macem. Hehe. Tunggu ya, Meva berlari ke kamarnya tanpa menutup pintu. Gue buru-buru selesaikan acara nyetrika siang itu. Lalu dengan kaos oblong plus celana jeans yang gue robek selutut, gue tunggu Meva yang masih salin di kamarnya. Enggak tahu jodoh atau gimana Meva juga memakai setelan yang hampir sama. Kami berjalan menuruni tangga. Mau makan apa? Tanya Meva. Apa aja boleh deh. Asal kenyang. Jawab gue yang memang gak lagi pengen makan sesuatu yang khas. MMH apa aja ya? Meva mencoba membuat pilihan. Tapi gue tahu pilihan yang ditawarkan dia pasti gak logis. Namanya juga Meva. Makan pasir. Mau? Tuh kan. Kata gue dalam hati. Ada menu lain. Sop buntut kecoa. Atau semur kodok setengah mateng. Mau yang mana? Wah, menunya high class banget ya. Sindir gue. Coba lo buka rumah makan sendiri, laku keras deh Vea. Lagian elo pakai acara bingung segala sih. Biasa makan sama jengkol pete juga. Kami sampai di warung nasi langganan kami. Gue pesen nasi telur, karena gue emang lagi nggak begitu pengen makan yang macam-macam. Menu yang sama yang dipilih Meva. Alasannya sih karena lagi diet, padahal gue tahu emang kantongnya lagi tipis tuh, belum dapat suntikan dana. Hehehe. Gue ada rencana mau beli motor VA, gue bercerita sambil makan. Waktu itu Meva sudah melahap habis makanannya. Ide bagus. Sahut Meva mengacungkan dua jempol tangannya ke muka gue. Jelas ide bagus buat Elo, karena nanti Elo bisa maksa gue buat jadi tukang ojek Elo. Iya kan? Hahaha. Lo tau gue banget Ari. Sambil nepuk pundak gue. Kenceng banget. Udah kebaca muka macem Elo MAHVA. Ye emang muka gue kayak gimana? Elo nebaknya sampai gitu banget, dengan ekspresi cemberut yang dibuat-buat. Gue kan pengen juga kayak temen-temen cewek yang lain. Yang pada jalan sama cowoknya. Antar jemput ke kampus. Ya udah Elo pacarin aja salah satu tukang ojek Teluk Jambe. Bisa dapat antar jemput juga kan? Ah Elo gitu ngedoainnya jelek. Gue disuruh pacaran sama tukang ojek? Hehehe. Ya pokoknya gue dukung Elo beli motor. Kadang suka kasihan juga lihat lo berangkat pagi-pagi benar. Kalau punya motor sendiri kan bisa nyantai dikit. Nah, itu dia yang jadi pertimbangan gue. Meva tersenyum lebar. Khas dengan tampang inocennya asyik nonton gue makan. By the way gimana kuliah lo? Tanya gue mencari topik lain. Lancar-lancar aja. Lagi agak sibuk. Udah mau mendekati semester akhir. Lagi latihan. Nyusun skripsi juga. Wah nggak kerasa ya lo udah mau wisuda aja. Perasaan baru kemarin kita kenalan, iya nggak? Betul, betul. Waktu kayak jalan cepet banget. Kuliah gue tinggal 2 semester lagi. Belajar yang rajin ya biar nggak jadi mahasiswa abadi, ledek gue sambil tepuk kepalanya. Nggak perlu khawatir. Gue pasti bisa. Dia tersenyum lagi. Nasi di piring gue hampir habis. Pengen nambah tapi kasihan si Meva nanti makin lama nunggunya. Oh ya Ari, nanti pas gue wisuda, lo dateng ya ke kampus gue. Gue pengen ada yang menyaksikan momen bersejarah di hidup gue. Secara, oma sama tante kayaknya nggak bakal bisa hadir. Kalau bukan Elo, siapa lagi? Ya, mau ya Ari? Meva mulai menarik-narik ujung kaos gue. Iya nanti gue cuti. Apa sih yang nggak buat Elo Vea? Anything for you. Iya asyik, thanks ya Ari. Sumpah ini anak rame sendiri. Tepuk tangan sambil cengar-cengir bodoh. Gak peduli orang-orang yang lagi makan di kanan kiri pada liatin. MMMH kalau misalnya gue minta lo petik bunga di tepi jurang buat gue, lo mau enggak Ari? Lanjutnya. Ya enggak maulah. Ngapain juga belain ke jurang buat ngambil bunga? Jiah tadi bilangnya anything for me. Ya tapi nggak sampai segitunya nasi gue sudah benar-benar habis.
Gue tenggak air putih di gelas sampai habis. Anything for you, kecuali bagian yang ngambilin bunga itu. Berarti lo bukan tipe cowok yang rela berkorban demi ceweknya. Pengorbanan kan gak harus se-ekstrim itu. Lagian lo bukan cewek gue juga. Meva berubah cemberut lagi. Kalau nanti gue punya cowok, gue pengen punya cowok yang mau metikin bunga buat gue, sekalipun bunga itu ada di tepi jurang, tandasnya. Dengar ya Vea, gue mencoba beralibi. Kalau suatu saat nanti gue punya cewek yang minta gue buat metikin bunga di tepi jurang, gue tetap nggak mau. Kalau gue sampai mati, dia juga yang sedih. Gue nggak mau orang yang sayang sama gue menangis gara-gara gue. Buat gue, masih banyak cara buat nunjukin pengorbanan. Cinta itu nggak harus selalu berwujud bunga. Oke. Jadi, kata Meva, pelan. Sangat pelan. Hampir nggak terdengar oleh gue yang lagi lihat isi dompet buat bayar makan siang ini. Lo mau nggak jadi cowok gue? Hah? Gue kaget. Antara yakin dan nggak yakin sama kuping sendiri. Pertanyaan yang tadi, itu Meva yang ngucapin. Lo tadi tanya apa, Vea? Gue penasaran. Tanya apaan? Gue nggak nanya apa-apa. Sergah Meva. Tapi wajahnya mendadak berubah merah. Itu tadi, pas gue lagi ngambil duit. Lo tanya. Apa? Enggak kok, gue nggak ngomong apa-apa. Lo nya salah dengar tuh. Masa sih? Masih nggak yakin? Ragu? Was-was? Tadi kayak yang jelas banget pertanyaannya. Atau memang kuping gue yang terlalu ngarep dengar pertanyaan semacam tadi? Udah gue tunggu di luar ya, Meva berdiri kemudian beranjak pergi. Buruan. Mendadak sakit perut nih gue. Gue melongo kayak orang bego. Itu tadi gue salah denger gak sih? Gue nya pakai acara. Ngambil duit dari dompet segala sih, jadi nggak konsen kan? Dalam perjalanan pulang gue terus pancing-pancing Meva tapi dia kekeh dengan pengakuannya yang nggak menanyakan apapun ke gue. Sampai di kosan dia langsung ke kamarnya. Gue ke kamar gue, tidur, dan pertanyaan itu pun menguap dengan sendirinya bersama mimpi siang itu. Gue bermaksud mengembalikan komik yang gue pinjam beberapa hari yang lalu, ketika di kamarnya gue mendapati Meva sedang meringkuk di pojokan. Posisi yang khas dari seorang Meva setiap kali nangis adalah dia nggak membiarkan wajahnya terlihat, selalu tersembunyi di ujung lututnya. Lo kenapa Vea? Tanya gue heran. Terakhir gue temui Meva nangis di pojokan kamar kira-kira 1 tahun yang lalu. Makanya gue heran banget dia melakukan kebiasaan lamanya lagi. Dia yang kaget melihat gue langsung menyeka air mata di kedua pipinya, sambil tersenyum dipaksakan. Lo masuk kamar orang gak ketuk pintu dulu, katanya masih mencoba terlihat biasa. Sejak kapan gue kudu ketuk pintu kamar lo? Lo aja masuk kamar gue asal selonong aja tuh. Meva berdiri. Tersenyum lagi. Sini bentar Ari, panggilnya. Baru jalan selangkah dia langsung menghampiri dan memeluk gue. Lalu mulai sesenggukan lagi. Karena gue lebih tinggi dari dia, wajahnya terbenam tepat di dada gue. Embusan nafasnya terasa hangat menembus kaos yang gue pakai. Lo kenapa sih Vea? Tanya gue lagi. Ya udah, lo puasin nangisnya. Abis itu baru cerita ke gue ada apa. Ada orang nangis kok disuruh puasin nangisnya. Suaranya teredam. Ya udah tidur dulu, ceritanya pas bangun. Malah disuruh tidur. Kalau gitu cerita sekarang. Lo kenapa sampai nangis kayak gini? Gimana mau cerita, lagi nangis juga. Jadi lo maunya apa? Ini anak bisanya ya lagi nangis tapi tetap ngeselin. Bakat terpendam yang hanya ada 1 dari 1000 wanita di dunia ini. Gak pakai nyolot juga kali ngomongnya, Meva menarik wajahnya. Sejenak dia hendak menampar gue untuk yang kesekian kalinya, tapi mendadak tangannya terhenti 1 jengkal dari pipi gue. Wajahnya kembali sendu. Gue lagi sedih, Meva melepas pelukannya. Kami tetap berdiri berhadapan dengan jarak yang gak bisa dijelaskan. Keingetan almarhum nyokap. Bukannya lo udah ikhlasin nyokap lo Vea? Iya gue tahu. Tapi ini bukan soal ikhlas, gak ikhlas Ari, dia mulai curhat. Ada hal-hal lain yang mendadak gue pikirin.
Itu yang bikin gue sedih. Ah elo sedih mulu nih. Bentar dong gue mau cerita, jangan disela dulu lah. Meva menatap protes ke gue. Oke jadi tuh gue kepikiran sosok nyokap yang selama ini jadi panutan gue. Gimana tegarnya dia ngedepin keadaan buruk di hidup kami dulu. Gimana dia dengan hebatnya ngebimbing gue, walaupun pada akhirnya seperti yang Elo tahu. Gue lagi mikir, setelah nanti gue benar-benar harus hidup mandiri, bisa nggak gue seperti nyokap gue? Gue sama sekali belum tahu apa yang akan gue hadapi setelah wisuda nanti. Mungkin kalau yang bicara saat ini adalah seorang cewek rumahan biasa, gue bakal ketawa mendengarnya. Berlebihan sekali. Tapi begitu ingat di depan gue adalah seorang single fighter dengan cerita kelam di masa lalunya, gue maklum. Gue ngerti banget apa yang dipikirkan Meva. Jelas nggak mudah buat dia yang tanpa orang tua, untuk mencari jalan hidupnya sendiri. Sementara yang gue lihat Meva juga bukan sosok yang dewasa. Kadang yang kita takutkan di masa depan, sebenarnya nggak begitu menakutkan kalau kita udah menjalaninya, gue coba ngasih masukan. Yang bikin kita takut hanya sugesti kita sendiri. Semakin lo bertanya-tanya, semakin masa depan lo jadi misteri yang menyeramkan. Gue nggak mau wisuda, Ari. Loh kok gitu? Bukannya lo punya cita-cita sendiri? Masih ingat filosofi catur gue kan? Meva mengangguk beberapa kali. Tapi gue takut, setelah keluar dari sini, gue nggak akan dapatkan suasana menyenangkan kayak gini. Gue nggak suka, kalau gue mesti mandiri. Gue masih butuh banyak bimbingan dari orang-orang terdekat gue. Dasar manja. Biarin. Dia mendongakkan wajah kemudian melihat ke gue. Terus mau sampai kapan kayak gini? Gue pengen kayak gini terus. Berarti lo nggak akan dewasa dong? Bodoh amat. Saat kedua bola mata kami bertemu, gue sadar caranya menatap gue sama seperti cara gue menatap dia. Ada sesuatu tersembunyi di balik indah lekukan kelopaknya. Sesuatu yang gak mampu dijelaskan secara verbal. Dan ketika gue lirik telinganya, dia gak pakai headset. Lo kok jadi nyambung ke headset? Hehehe. Entah kenapa mendadak Meva memejamkan kedua mata, dan mengangkat dagunya. Masih dengan jarak yang gak bisa dijelaskan di antara kami, gue seperti merasa terpanggil. Setan-setan kecil di dalam kepala berlarian keluar dan gak hentinya meneriakkan sesuatu ke kuping gue. Vea, panggil gue. Kenapa sih ini anak? Teriak gue dalam hati. Meva, panggil gue lagi. Tolong ya mbak, jangan bikin gue frontal deh. Beberapa detik Meva masih bertahan dengan posisi anehnya. Gue alihkan pandangan ke dinding kamar yang catnya mulai mengelupas dan mulai berkomentar nggak jelas tentang cuaca dan tembok kamar. Meva, kata gue lagi. Kenapa? Akhirnya dia nyahut. Pengen lihat upil gue nggak? Nggak butuh sedetik Meva langsung melek, menatap gue sekilas kemudian mendorong kepala gue menjauh. Najis. Dia mengambil bantal dan melemparnya ke gue. Heh. Nggak sopan banget sih. Ngupil depan cewek? Hehehe. Enggak, tadi bohongan kok, Vea. Bohong apanya? Gue lihat tangan lo di hidung. Garuk-garuk doang tadi. Gatel. Gatel apanya? Tadi jelas lo ngupil di depan. Gue. Hehehe. Ya elonya aneh sih mendadak merem gitu. Gue nyakan aneh aja. Ya udah sana keluar, cuci tangan. Jangan masuk kamar gue sebelum tangan lo bersih. Asin tau Vea. Ari. Jorok banget lo. Gue ketawa ngakak nggak berhenti. Sementara Meva yang kelihatan ngambek, berdiri berkacak pinggang dengan wajah yang disetel seram tapi jatuhnya malah lucu. Makin jadilah gue ketawa. Dia mulai memukuli gue pakai bantal sambil mendorong gue keluar. Buat sementara waktu lo gue hukum gak boleh masuk kamar gue, ancamnya dari balik pintu yang setengah menutup. Kita gencatan senjata. Boleh-boleh, kayaknya seru tuh. Deal. 3 hari ya. Awas aja kalau lo berani ke kamar gue dalam 3 hari ini. Oke, deal. Tapi perjanjian tinggal perjanjian. Kurang dari 1 jam setelahnya Meva udah berkeliaran di kamar gue. Dia bersikeras yang gak boleh itu gue ke kamarnya Meva, bukan Meva ke kamar gue.
Ya whatever lah. Namanya juga Meva. Mau diapain juga tetap aja Meva. Dia nonton TV sampai ketiduran. Sebelum ini udah sering juga sih dia nginep di kamar gue. Jadi nggak begitu masalah. Yang jadi masalah adalah kalau ada orang yang tiba-tiba masuk kamar gue terus nyangka yang aneh-aneh. Nah, itu kan enggak tepat. Yang aneh Meva doang, gue enggak ya. Tapi untunglah selama ini penghuni kamar yang lain nggak begitu mempermasalahkan. Lagi pula biarpun Meva tidur di kamar gue, nggak pernah sekalipun gue memanfaatkan keadaan itu demi hasrat sesaat gue. Malah kadang kalau Meva tidur di kasur, gue gelar tikar di lantai demi menjaga jarak aman. Kalaupun ada sedikit senggolan atau sentuhan kecil, anggaplah itu bonus yang dijual terpisah. This is an unwritten stories guys. Hehehe. Pernah ada kejadian konyol di pagi hari, setelah malam sebelumnya Meva nginep di kamar gue. Dia yang bangun belakangan langsung menghampiri gue di beranda. "Ari," kata Meva. "Kok pas gue bangun tidur, kancing atas kemeja gue kebuka?" Sambil menunjukkan dua kancing kemejanya yang terbuka. "Lo ngapain gue semalam?" "Ngaku." Lanjutnya. Ini pertanyaan paling frontal yang pernah gue dapat dari seorang cewek. Gue nggak ngapa-ngapain ya." "Jangan. Asal nuduh." Karena memang begitu keadaannya. Elo mimpi berjemur di pantai Kale, kepanasan, terus jadinya buka kancing. "Sumpah lo nggak ngapa-ngapain gue? Pakai pocong juga boleh?" "MMH ya udah. Pokoknya kalau gue sampai kenapa-kenapa, lo yang gue mintain tanggung jawab." ZZZZZ, orang gue nggak ngapa-ngapain Elo juga. Meva masuk ke kamarnya. Lalu terdengar bunyi keran air yang dibuka disusul guyuran air. Sementara gue masih asyik dengan gitar gue di beranda. 10 menit berlalu Meva keluar, dan langsung teriak. "Ari!" Seolah gue ada di 3 lantai di bawah. "Kenapa lagi?" "Gue dapet Ari." "Terus? Apa hubungannya coba sama gue?" "Ya itu berarti lo nggak perlu tanggung jawab." "Duh ya. Kita kan emang enggak ngapa. Ngapain semalam?" "Hehehe." Dijawab dengan cengiran bodoh khas Meva. Ya kurang lebih seperti itulah hubungan yang gue jalani dengan seorang Meva. Sederhana tapi rumit untuk dijelaskan. Satu hal yang sulit dipungkiri, rasa sayang gue ke Meva sudah bukan lagi keinginan untuk memiliki seseorang secara fisik. Bukan lagi sekedar mencari kepuasan nafsu. Ini tentang bagaimana gue menjaga orang yang gue sayang dari hal buruk, yang bahkan bisa timbul dari diri gue sendiri. Ini tentang bagaimana mengagumi Edelweiss di tepi jurang. Kita menerobos hutan yang gelap, menembus kabut yang tebal, dan melewati rintangan-rintangan berat lainnya untuk sampai ke puncak gunung, hanya untuk menikmati keindahan padang Edelweiss. Kita berdiri, tersenyum bersama sinar mentari yang bersemai di tiap helai Edelweiss, tanpa kita berani memetiknya. Memetik Edelweiss di tepi jurang, selain taruhannya nyawa, hanya akan membuatnya kering dan menghilangkan satu dari sekian banyak nilai kesempurnaannya. Sama seperti Meva, satu kali saja gue berani memetik keindahannya, maka gue nggak akan pernah mendapatkan Meva yang sempurna seperti yang gue kenal selama ini. Biarlah gue mengagumi Meva seperti para pendaki yang mengagumi Edelweiss. Tapi yang jelas, sayang gue ke Meva lebih dari sayang seorang lelaki yang rela memetik bunga di tepi jurang demi wanitanya. Gue nggak akan bisa memaafkan diri gue sendiri kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk padanya. Saat gue mengetikkan tiap balasan WA ke Meva, gue telah memberikan jari-jari gue untuk tetap membuatnya tersenyum dengan banyolan garing gue. Setiap kali dia minta ditemani makan, gue sudah memberikan kedua kaki gue untuk berjalan di sampingnya, menjaganya dari hal buruk yang mungkin saja terjadi ketika dia berjalan. Gue sudah dengan rela menyerahkan sebagian mimpi indah gue, ketika di malam hari dia membuat gue terjaga cuma untuk mendengarkan ocehan ngawurnya. Gue selalu berdiri di beranda. Tiap Senin sore yang hujan, menjaga kedua mata gue untuk melihat kalau saja Meva pulang kuliah, turun dari angkutan umum, dan berteduh di bawah telepon umum rusak. Gue akan segera menjemputnya dengan payung, menjaganya dari air hujan yang bisa membuatnya sakit. Tiap kalimat yang terucap dari mulut dan di dalam hati, adalah doa semoga dia selalu dalam lindungan Tuhan.
Ah, entah dengan kata apa gue akan menggambarkan keindahan wanita yang terlelap di samping gue ini. Seandainya setangkai mawar bisa melukiskan arti kata indah, maka seluruh tangkai mawar di dunia ini pun gak akan pernah mampu melukiskan keindahan Elovea. Meva. 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 Andai saja lo manusia biasa, gue pasti bisa memiliki lo seutuhnya. Tapi apa daya, setengah dari diri lo adalah bidadari. Bagian 19. Akhir Januari. Malam minggu ini gue ada janji sama Lisa. Dia minta gue menemaninya makan malam di sebuah restoran favoritnya. Ini dalam rangka ulang tahun Lisa yang jatuh keesokan harinya. Gue yang memang gak punya skedule apa-apa dengan senang hati mengiyakan ajakan tersebut. Jam 5 sore dia jemput gue. Sebelum pergi gue sempat lihat kamarnya Meva tertutup rapat. Kayaknya ini anak masih di kampus. Kalau hari Sabtu gini Meva memang suka balik lebih sorean dari biasanya karena jadwalnya kelas siang. Dengan Honda Accord hitam milik Lisa berangkatlah kami menuju tempat makan malam. Gue lupa tepatnya di mana, tapi seingat. Gue sih di sekitar Lipo Cikarang. Kami sampai di sana sekitar jam 7 malam. Sebuah restoran mungil dengan konsep romantis, tanpa menghilangkan kesan sederhananya. Selamat ulang tahun ya Liz, kata gue setelah menyantap habis pesanan makanan. Makasih Ari, udah mau nemenin gue ke sini. Soalnya gratis sih. Coba kalau disuruh bayar, nggak bakalan mau deh gue. Canda gue disusul tawa kami berdua. Malam itu Lisa tampil cantik dengan gaun hijaunya. Dia mencoba tampil seindah mungkin di malam ulang tahun ini. By the way, apa yang lo harapkan di ultah kali ini, Liz? Lisa tersenyum kemudian menarik nafas panjang. Sepertinya ada sedikit beban dalam dirinya. MMH apa ya? Nggak beda sih sama ulang tahun yang udah-udah. Panjang umur, banyak rejeki, terus sama cepat dapat jodoh. Jelasnya sambil malu-malu. Klasik ya? Gue tersenyum menjawab pertanyaannya. Tapi Ari, lanjut Lisa. Dari dulu nih gue. Pernah ada satu doa yang gue minta ke Tuhan. Pokoknya tentang sesuatu yang sangat pengen gue dapatkan. Gue udah berdoa terus tiap hari. Tapi sampai sekarang Tuhan belum mengabulkan doa gue. Apa jangan-jangan doa gue nggak didengar Tuhan ya? Kok ngomongnya gitu? Ya abisnya gue sampai cape sendiri. Tuhan kayak yang mau nggak ngejawab doa gue. Hus nggak baik ngomong kayak gitu, gue mengingatkan. Semua doa itu didengar oleh Tuhan. Kita tinggal nunggu aja waktunya. Lagian coba deh lo bayangin kalau sekarang juga Tuhan ngejawab semua doa yang manusia. Minta, apa nggak kacau nih dunia? Iya tapi, ya udahlah lupain aja. Dia mulai memainkan sendok dalam gelas lemon tea-nya. Waktu kuliah dulu gue pernah baca sebuah cerita dari salah satu buku tentang seorang pelukis dan asistennya. Lo mau dengar? Cerita apa tuh? Jadi suatu hari di sebuah kota ada seorang pelukis dan asistennya yang telah berhasil melukis pemandangan kota dari atap gedung yang sangat tinggi. Gue mulai bercerita. Mereka berdua terkagum-kagum oleh lukisan ciptaan mereka. Terlebih buat si pelukis, dia kelihatan yang paling bahagia dengan lukisannya. Lalu dengan sangat antusias si pelukis mulai mencari sudut pandang terbaik buat lukisannya. Dia melihat dari sisi kiri, lalu ke kanan, dan sedikit menyerong. Yah pokoknya semua angle dia coba. Sampai nggak sadar dia sudah berjalan ke sisi paling ujung gedung, dan nyaris jatuh dalam jarak beberapa sentimeter lagi. Lisa menghentikan adukan sendoknya. Terus apa yang terjadi? Tanyanya. Asistennya yang menyadari kalau si pelukis sebentar lagi akan terperosok, membuat sebuah keputusan untuk menyelamatkan nyawa si pelukis. Dia sadar, kalau saat itu dia berteriak mengingatkan, kemungkinan besar si pelukis bakal terkejut dan pasti kehilangan keseimbangan. Jadi dia ambil sebuah pisau, kemudian dirobeknya lukisan yang baru mereka buat. Kok malah dirobek? Itu juga pertanyaan yang ada di benak si pelukis. Dia menghentikan langkahnya. Kemudian menghampiri asisten dan mulai memarahinya. Tapi dengan tenang asisten ini menjelaskan, kalau tadi dia merobek lukisan tersebut demi menyelamatkan nyawa si pelukis.
Si pelukis yang akhirnya sadar nyawanya diselamatkan asistennya kemudian memberikan pelukan terima kasih, dan mereka berdua memutuskan membuat lukisan lagi sebagai ganti lukisan yang sudah dirobek. Sekarang coba kita posisikan diri kita sebagai si pelukis yang hampir kehilangan nyawanya, dan Tuhan sebagai asistennya. Gue melanjutkan. Kadang, kita ngerasa kita sudah membuat sebuah lukisan yang indah, tapi kemudian Tuhan merobeknya. Kita kecewa. Kita marah. Tanpa kita sadari bahwa Tuhan merobek lukisan kita karena Dia tahu ada lukisan lain yang lebih indah yang bisa kita buat. Sama halnya dengan doa. Tuhan gak serta-merta mengabulkan semua doa kita, karena Tuhan yang paling mengerti apa yang terbaik buat kita. Dia gak mengabulkan karena Dia ingin kita mendapatkannya di saat yang tepat, atau menggantinya dengan yang lebih baik. Gue akhiri sesi ceramah malam ini. Lisa tampak merenungi cerita gue. Dia kemudian menatap gue dan tersenyum. Thanks Ari buat ceritanya. Gue balas senyumannya. Jadi, ucap Lisa lagi. Kalau gue suka sama cowok, tapi si cowoknya enggak mau, berarti ada cowok lain yang lebih baik buat gue. Kena deh gue. Kalau disodori pertanyaan semacam ini kan bingung sendiri. Apa sih Ari, yang lo nggak suka dari gue? Gue udah pernah ungkapin perasaan gue ke Elo, tapi kayaknya lo sama sekali nggak ada respon soal itu. Gue udah coba selalu berdiri di depan lo, biar lo bisa lihat gue, tapi entah kenapa gue kayak yang nggak terlihat di mata lo. Hei kok jadi ngebahas ini sih? Gue ngerasa nggak enak sendiri. Kita udah sama-sama dewasa Ari, nggak usah ngerasa malu ngomongin ini di malam ulang tahun gue. Sedikit kejujuran dan keterbukaan gak akan merusak malam yang indah ini, ucap Lisa dengan begitu tenangnya. Hebat! Sementara gue di depannya gelisah dia malah melempar senyum manis. Ada nggak sih Ari, peluang buat gue jadi cewek lo? Lanjutnya. Oke, gue anggap diamnya Elo sebagai. Enggak. Lo, kok asal ngejudi aja nih? Nggak apa-apa, buat gue sikap lo barusan udah cukup menjelaskan. Kadang jawaban seseorang dilihat dari seberapa cepat dia mereaksi pertanyaan yang diajukan ke dia. Lisa dengan santainya tersenyum lagi. Berkat pembawaan Lisa yang tenang ini perlahan gue mulai nyaman. Toh memang seharusnya ada momen seperti ini buat mendapatkan kejelasan, bukan sekedar berdiri di garis abu-abu. Sayangnya ini yang belum terjadi pada gue dan Meva. Sekarang gue pengen lo jawab jujur Ari, satu pertanyaan dari gue, kata Lisa lagi. Boleh. Mau tanya apa lagi? Lisa menarik nafas sebentar kemudian melanjutkan. Lo sukakan sama Meva? Oke, kali ini gue anggap diamnya Elo sebagai iya. Hei, kok sekarang beda? Kan tadi juga gue sama-sama diam. Lo emang diam, tapi ekspresi wajah lo tuh yang ngejawab. Kadang saat diam berarti abu-abu, kita bisa narik kesimpulan dari ekspresi wajah. Sederhana kan? Kami berdua tertawa. Bisa aja lo, puji gue. Berarti bener kan lo suka sama cewek di depan kamar lo itu? Gue nyengir malu. Sejujurnya sih iya. Sejak pertama ketemu malah. Aneh gak sih ngaku suka sama seseorang di depan orang yang suka sama kita? Untung Mevanya nggak ada. Kalau dia ada di sini, wah makin aneh lah jadinya. Pantes, sahut Lisa. Seberapapun gue udah berdiri di depan lo, yang terlihat di mata lo. Selalu Meva ya. Gue senyum sendiri. Entah apa yang harus gue katakan tentang Lisa. Dia enjoy aja mengetahui kekalahannya dari Meva. Terus sejauh mana hubungan kalian? Tanyanya. Masih biasa aja sih, sama kayak lo dan gue. Masa? Emang lo belum pernah coba bilang kalau lo suka dia? Gue menggeleng lemah. Berarti masih gentle gue dong ya, seenggaknya gue masih berani nyatain perasaan gue, lalu tertawa pelan. Kami terdiam beberapa saat. Lemon tea milik Lisa sudah hampir habis. Tapi nampaknya obrolan kami belum selesai di situ. Oh ya Ari, ada lagi yang pengen gue sampein ke Elo malam ini. Soal apa? Gue nggak tahu ini kabar baik atau biasa aja. Beberapa hari yang lalu gue dipanggil Pak Agus, dan dia menjelaskan sesuatu. Dia bilang soal dinas luar. Terus? Kan kita emang udah biasa tugas luar, presentasi ke klien-klien kita.
Tapi ini bukan luar kota doang Ari, ini luar negeri. Luar negeri? Iya. Gue katanya dipilih buat tugas di perusahaan pusat kita di Jepang selama 2 tahun. Wah hebat dong. Bakal jadi pengalaman berharga tuh. Seneng gue dengernya Liz. Kapan lo berangkat ke sana? Elo emaha Pak Agus aja masih ngajuin. Proposalnya Elo udah pengen gue pergi aja, Lisa sedikit ngambek. Hehehe. Bukan gitu. Gue seneng aja rekan kerja gue dapat kesempatan langka semacam ini. Kan bisa jadi lompatan karir lo juga? Gue dengar supervisor di logistik juga kan pernah ke Jepang, terus 2 tahun setelah balik dia promosi jabatan. Lo bakal jadi bos gue nanti. Kami tertawa bareng. Nggak serta-merta gitu jugalah Ari. Tergantung sejauh mana gue nanti di sana menyelesaikan studi. Selain kerja, gue juga di sana dapat kesempatan kuliah gitu. Tuh kan, keren Liz. Tapi gue masih bingung. Bingung kenapa? Yang udah senior aja pada pengen ke sana, ini lo malah bingung. Iya gue sih tertarik banget. Tapi gue juga belum ngomongin ini sama orang tua di rumah. Lisa bicara dengan sedikit kebimbangan. Maka sudah jadi tugas gue kemudian memberi support supaya dia mengambil kesempatan emas ini. Gue tersenyum senang. Ikut bahagia mendapat kabar dari Lisa. Rekan gue yang satu ini memang hebat. Cantik, smart, dan punya karir yang bagus. Salut deh gue sama Lisa. Tapi nanti kantor bakalan sepi dong ya kalau lo ke Jepang. Kan masih ada cowok lo tuh si Leo? Makin hari kalian makin mesra aja kelihatannya, lalu disusul tawa kami berdua. Dan malam itu berlanjut dengan obrolan ringan soal Leo dan Pak Agus. Pas di kantor kami memang suka cengin 2 orang ini. Tentu saja tanpa sepengetahuan orangnya. Jahat ya? Bukan perilaku yang patut ditiru. Hehehe. Well, malam itu berjalan baik. Lisa terlihat senang. Sepanjang perjalanan pulang dia nggak berhenti ngoceh dan nyanyi-nyanyi. Syukurlah obrolan serius tadi nggak merusak malam. Bahagianya. Dalam hati gue sempat berpikir, kok bisa ya gue nggak tertarik sama wanita macam Lisa ini? Kurang apa coba dia? Bandingkan dengan gue yang nggak punya apa-apa. Jauh. Mungkin benar yang dibilang Lisa, kemanapun gue melihat, yang ada di depan gue hanya Meva dan Meva. Gue sudah teracuni sosok yang satu ini. Begitu hebatnya racun ini sampai gue nggak menyadari bahwa mungkin sebenarnya gue sudah mati dan kini tinggal sisa sehelai raga yang tersisa, yang masih saja menikmati keindahan seorang wanita berkaos kaki hitam. Bagian 20. Bulan-bulan selanjutnya berjalan dengan cepat. Tanggal-tanggal di kalender gue tanpa terasa sudah berganti angka. Dan secara keseluruhan tahun 2014 adalah tahun yang paling emosional buat gue. Banyak momen di tahun ini yang gak bisa gue lupakan. Makan malam bareng Lisa, malam Valentine yang hujan bareng Neva di beranda, sampai reuni kecil bareng Indra di kosan, hanya sedikit dari banyaknya memori yang mengisi perjalanan di tahun itu. Yang paling tak terlupakan adalah ketika tanggal di kalender menunjukkan April hampir habis dan akan segera berganti Mei. Gue mendapat kabar dari adik gue kalau nyokap sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Gue yang waktu itu lagi sibuk hanya memantau perkembangan nyokap lewat telepon. Tiap hari gue hubungi keluarga di Kalimantan, dan malah pernah sekali gue ngobrol langsung sama nyokap. Kamu nggak perlu pulang Ari kalau memang lagi sibuk, suara nyokap di seberang sana dengan bijaknya. Mamah baik-baik aja. 2 hari lagi juga udah boleh pulang sama dokternya. Syukur emaha kalau gitu. Nanti kalau udah agak senggang Ari cuti deh. Lama juga nggak balik, jawab gue. Iya terakhir kamu balik 2 tahun yang lalu ya. Udah lama banget. Tapi nggak apa-apa Ariyang. Penting kamu sehat dan baik-baik aja di sana. Nanti kalau sempat, pas kamu balik kita bikin syukuran ya. Tahun ini kan adik kamu lulus SMA. Iya emaha, nanti Ari atur lagi waktunya. Ya udah kamu istirahat sana, besok telepon lagi. Ingat, jangan lupa sholat. Gimana pun keadaannya kamu harus tetap dirikan sholat. Gue mengiyakan pesan nyokap. Memang, dari kecil sampai gue bisa cari duit sendiri,
satu nasihat yang gak pernah lupa dipesankan nyokap adalah keharusan gue untuk beribadah. Gue selalu ingat itu baik-baik dan berusaha sebisanya menjalankan hal ini dengan penuh kesadaran. Gue ingat terakhir balik ke Kalimantan adalah waktu tahun baru yang malam Natal. Sebelumnya gue nggak jadi balik gara-gara Meva. Udah lama banget. Setiap pengen balik selalu saja ada kesibukan yang menghalangi. Ah, tahun ini gue harus sempatkan balik, kata gue dalam hati. Iya Mah, Ari inget pesan mama. Titip salam buat papa ya Mah. Lalu gue tutup teleponnya. Ternyata itu jadi kali terakhirnya gue ngobrol sama nyokap. Tepat keesokan harinya, gue dikabari kalau nyokap berpulang ke sisinya. Gue terpukul. Cuma bisa menghadiri pemakamannya tanpa berada di saat-saat terakhir nyokap adalah sebuah kegagalan sendiri buat gue. Diam-diam gue menyesal dalam hati. Kalau saja gue tahu kemarin adalah kesempatan terakhir gue bicara dengan nyokap, akan gue ungkapkan betapa gue mencintainya. Akan gue katakan betapa gue peduli, biarpun gue nggak selalu ada di sampingnya dan cuma bisa memantau lewat telepon. Lewat tulisan ini gue ingin menyampaikan betapa beruntungnya gue terlahir dari rahim seorang wanita yang bijaksana. Gue bangga, dengan perjuangannya yang hebat sudah berhasil mengantar gue sampai di titik ini. Rasanya enggak perlu gue tuliskan bagaimana sedihnya gue saat itu. Yang terpenting adalah bahwa gue sadar semua ini bagian dari rencana Tuhan. Seperti yang pernah bokap gue bilang beberapa hari setelah kepergian nyokap. Ikhlaskan mamah ya Ari. Mamah pergi meninggalkan kita, hanya karena seperti itulah kehidupan berjalan. Saatnya sudah datang dan kita semua juga tahu itu. Katanya sambil usapi pundak gue. Hanya karena seperti itulah kehidupan berjalan. Ya, gue hanya sebuah kanvas putih. Maka biarkan Tuhan yang menggambar guratan indah pada kanvas ini. Biarkan tiap lekukan kuasnya menciptakan gambar terbaik. Tugas kita hanya menikmati serta mengambil hikmah dari gambar tersebut. Terima kasih Mah, Ari bangga jadi anak mamah, ucap gue dalam hati. Dan hidup gue pun terus berlanjut. Kesedihan karena ditinggal nyokap, perlahan gue jadikan sebuah motivasi tersendiri dalam diri gue untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena gue yakin meskipun kami terpisah dimensi berbeda, nyokap di sana akan bangga melihat anaknya berhasil. Itu yang ingin gue lakukan sekarang. Rupanya motivasi ini juga menular ke Meva. Dia sekarang lagi giat-giatnya mempersiapkan diri untuk ujian akhir. Tapi entah kenapa ya gue sering merasa kalau kami memiliki banyak kesamaan. Selain fakta bahwa kami sama-sama berasal dari luar Jawa dan sama-sama nggak punya saudara di Karawang, gue juga sekarang bisa merasakan apa yang Meva alami waktu dulu ditinggal nyokapnya. Beberapa kesamaan inilah yang pada akhirnya memudahkan kami untuk saling berbagi. Meva nggak hentinya menghibur gue ketika gue lagi down banget sepeninggal nyokap. Dia bercerita soal pengalamannya waktu cuti kuliah, tentang bagaimana sampai akhirnya dia menemukan kembali semangatnya, dan ini cukup berefek baik buat gue. Masih soal kesamaan gue dan Meva, pernah ada satu kejadian yang menurut gue sangat unik. Jadi waktu itu Meva terserang demam, dan cuma bisa istirahat di kamarnya. Biasanya gue balik kerja mampir ke penjual bubur keliling buat beliin dia makan. Berhubung hari itu gue lembur, jadi baliknya gue nggak sempet beliin dia bubur karena tukang buburnya udah kabur dari tempat mangkalnya. Pas gue datang di kosan Meva lagi tidur. Di samping tempat tidurnya ada semangkuk mie rebus. Pasti tadi dia lapar banget jadi masak mie sendiri, pikir gue. Nah berhubung gue juga lapar dan kayaknya sayang juga kalau mie rebusnya dibuang, jadi gue makan tuh sisa mie-nya Meva. Besoknya mendadak gue juga kena demam ketularan Meva. Entah gue harus bilang ini hebat atau justru konyol. Tapi, seperti itulah kira-kira gambaran gue dan Meva. Hari-hari selanjutnya berlalu lebih cepat. Pertengahan Juni gue mendapat kabar Lisa akan segera terbang menjalankan tugasnya di negeri matahari terbit. Diam-diam gue merasa kehilangan. Gimana enggak, selama ini Lisa adalah rekan kerja yang paling dekat di kantor. Gue kalau bercanda ya sama dia. Ditambah lagi fakta kalau dia suka sama gue, makin berkecamuklah perasaan di dada. Ada semacam perasaan gak rela dia pergi. Kehilangan secret admirer deh gue. Hehehe.
Tapi bukan karena itu kok. Gue sadar ini untuk kebaikan karirnya. Jadi gue berusaha menyembunyikan perasaan aneh ini. Bukan karena nggak mau menunjukkannya ke Lisa, tapi karena yang ingin gue tunjukkan adalah bahwa semua rekannya mendukung dia. Jadi dia bisa pergi dengan tegar. Toh 2 tahun bukan waktu yang terlalu lama. Boleh dibilang ini jadi kehilangan gue yang kedua di tahun ini. Awalnya gue merasa aneh dengan rutinitas di kantor tanpa Lisa. Tapi lambat laun gue beradaptasi. Gue masih bisa bertukar cerita dengannya lewat chatting memanfaatkan jaringan internet di kantor. Walaupun jarang juga kami lakukan. Katanya, karena sistem kerja di sana yang ketat dia jadi lebih sibuk daripada saat ada di Indonesia. Gue pun hanya bisa bantu dengan terus mensupportnya. Sementara itu kehidupan di kosan menunjukkan adanya sedikit perubahan. Meva berhasil menamatkan kuliahnya. Dia lulus dengan predikat 3 terbaik dan akan segera menjalani proses yudisium dalam beberapa waktu ke depan. Itu artinya Meva akan segera pergi dari sini. Gimana Ari? Lo siap buat kehilangan Meva? Mendadak pertanyaan ini berputar-putar di kepala gue selama beberapa hari terakhir. Jadi lo akan biarin dia pergi gitu aja? Terus apa artinya kebersamaan kalian selama 4 tahun ini? Pecundang banget sih, jujur soal perasaan aja takut. Gue mulai resah. Perdebatan hebat terjadi antara sebuah perasaan bernama cinta dengan separuh kecil logika yang tersisa. Ya udah tinggal lo bilang aja kalau lo suka sama dia, terus jadian. Baru deh lihat ke depannya kayak gimana, kata Indra dalam kunjungan gue ke rumahnya sore itu. Hava yang sekarang berusia hampir 1 tahun duduk manis di pangkuannya sambil memainkan sebuah Mickey Mouse kecil. Itu yang gue nggak mau Dul, jawab gue. Gue nggak mau ngejalanin hubungan tanpa tujuan yang jelas. Oke gue akui gue sekarang udah tua, biarpun pada kenyataannya Elo lebih tua dari gue. Hehehe. Maksud gue, sekarang ini gue udah mulai berpikir buat hubungan yang serius. Jadi nggak sekedar pacaran, yang akhirnya putus di tengah jalan. Gue pengen sesuatu yang lebih serius Dul. Gue pengen punya sebuah keluarga, seperti yang lo punya sekarang. Indra tersenyum. Tapi sayangnya gue terlalu egois, lanjut gue. Gue masih belum bisa menerima kalau gue dan dia berbeda. Gue masih dengan pendirian gue, bahwa nggak mungkin ada 2 nahkoda dalam satu kapal. Gue pengen punya keluarga yang seiman dengan gue. Tapi gue juga nggak mau maksa Meva buat melepas apa yang udah diyakininya sejak kecil. Salah nggak sih gue Dul? Gue sambil tertawa kecil. Entah menertawakan apa. Enggak kok Arielo nggak salah, jawab Indra kemudian. Meva juga pasti berpikiran sama kayak Elo sekarang. Sejenak kami terdiam. Gue cuma bisa tertunduk memandangi bayangan yang memantul melengkung pada sendok di meja. Mungkin sekarang pilihannya cuma ada 2, lo paksakan keegoisan lo buat memiliki Meva, atau biarkan dia memilih nahkoda buat kapalnya sendiri, kata Indra lagi. Obrolan dengan Indra sore itu nggak bisa menguap begitu saja dari benak gue. Dan pada akhirnya itu yang membuat gue masih berdiri di sini. Di atas sebuah garis berwarna abu-abu yang menunjukkan ketidaktegasan gue pada pilihan yang ada di hadapan gue sekarang. Di lain sisi hubungan gue dan Meva masih sama seperti dulu. Dia sekarang lebih sering ada di kosan menikmati hari-hari terakhirnya di Karawang. Tinggal beberapa hari lagi sebelum dia wisuda. Dan aroma perpisahan itu semakin kental terasa ketika di suatu malam gue mengiriminya pesan. "VA, keluar dong temenin nongkrong nih." Gak nyampe semenit Meva keluar kamar dan menghampiri gue yang lagi duduk di beranda. "Lagi ngapain tadi di dalam?" tanya gue. "Enggak ngapa-ngapain. Baca-baca novel aja," jawabnya dengan sebuah senyum simpul di bibirnya. Aneh banget melihat Meva duduk di hadapan gue, sementara gue tahu mungkin di malam yang sama dalam 1 minggu yang akan datang gue nggak bisa lagi saling tatap wajah seperti ini. "Kenapa lo, kayak yang sedih gitu?" "Pasti karena mau ditinggal gue ya." Hihihi, Meva membaca ekspresi gue malam itu. Biasanya gue akan menyangkal tuduhan ini dan memulai sebuah perdebatan gak penting tentang kangen atau enggaknya gue ke Meva. Tapi kali ini gue cuma bisa tersenyum mengiyakan pertanyaannya.
Tuh kan Elo tuh kangen sama gue. Ngaku aja coba. Ejek Meva. Dia tertawa lagi. Kenapa sih lo tetap aja nyebelin padahal lo di sini juga tinggal beberapa hari lagi? Yei biarin ya. Justru karena tinggal beberapa hari lagi, gue mau bikin lo sebel sama gue. Biar nanti pas gue pergi, lo bakal inget terus sama Meva yang nyebelin. Meva yang jahat. Yang suka gedor-gedor kamar lo dan maksa lo nemenin gue. Kemana gue mau? Tapi jangan ding, masa yang diinget yang nyebelinnya? Enggak. Jangan ah. Lo harusnya inget sama gue yang manis, cantik, dan suka nyeduhin teh anget di pagi hari buat lo. Iya enggak? Dia tersenyum tengil. Yang pertama lebih cocok buat diingat dari Elo deh, Vea. Gue dari dulu penasaran, kayaknya dari lahir lo tuh udah nyebelin ya. Hahaha. Meva memasang wajah cemberut. Ya apa kata lo deh, biar tahu rasa nanti pas kangen sama gue. Katanya sambil menjulurkan lidahnya. Gue cuma tertawa kecil lihat kelakuan khasnya. Oh ya Ari, nanti lusa jangan lupa lo. Lo udah janji buat temenin wisuda gue. Meva mengingatkan. Nanti gue gedor kamar Elo lagi ya. Hehehe. Enggak pakai gedor. Iya gue inget kok. Lo tenang aja, gue udah ambil cuti biar bisa leluasa. Tapi inget ya, nggak pakai gedor. Hehehe. Iya kebo. Meva menyilangkan kedua tangan di depan dada dan menatap langit malam yang nggak begitu banyak bintang. Rambutnya riap-riapan tertiup angin malam yang dingin. Kayaknya waktu cepat banget berlalu ya. Ari, ucapnya. Baru kemarin deh rasanya gue datang ke sini, dan sekarang udah mau pergi lagi. Mendadak seperti ada sesuatu yang mencekat di kerongkongan yang membuat gue sulit untuk bicara. Ada setitik gumpalan air di kedua sudut mata yang hampir terjatuh, kalau saja gue nggak buru-buru mengedipkan mata. Bukannya ini yang selalu Elo inginkan ya Vea, suara gue sedikit serak. Lulus kuliah dan ngebuktiin ke semua orang kalau Elo bisa jadi menteri. Meva menatap gue, tersenyum, kemudian mengangguk pelan. Gue nggak pernah lupa soal itu, katanya. Gue cuma sedih aja. Sedih kenapa? Ya karena gue harus pergi dari sini. Tempat ini tuh udah jadi rumah yang nyaman buat gue. Inilah istana gue. Penuh cerita banget pokoknya, iya nggak sih? Gue tersenyum hanya untuk menyembunyikan kesedihan gue. Gue pasti bakal kangen banget sama kosan ini, lanjut Meva memandang berkeliling kamar-kamar di lantai atas. Gue juga bakal kangen Elo Ari, tambahnya. Sebagian cerita hidup gue ada di sini, bareng Elo. Saat itulah kedua mata kami bertemu. Gue bisa menangkap ada sedikit ketakutan dalam sorot lembut matanya. Ada kebahagiaan juga di sana. Lo bakal kangen sama gue nggak Ari? Tanya Meva memecah kesunyian. Gue cuma tersenyum kemudian menunduk. Mata gue sudah nyaris basah. Yang pasti gue seneng banget lo akhirnya wisuda, gue pandang lagi Meva. Kali ini dia yang mengalihkan pandangan ke langit di belakangnya. Lo sekarang ibarat kupu-kupu Vea. Maksudnya? Kupu-kupu malam? Duh ya gitu aja nyolot. Maksud gue, kosan ini adalah kepompong buat lo. Setelah keluar dari sini, itu artinya lo udah jadi kupu-kupu yang indah. Lo akan terbang kemanapun lo mau. Dan Elo jadi kolektor kupu-kupunya Ari. Gue bakal ditangkap, di air keras, terus dijual. Lo dapat duit banyak deh. Gitu kan? Hahaha. Nggak gitu juga kali. Dasar bodoh. Gue nggak bodoh ya. 2 hari lagi gue sarjana. Lagian Elo ini manusia penuh filosofi deh. Kemarin catur, sekarang kupu-kupu. Besok-besok pasti bilang soal belalang tempur. Kami tertawa lagi. Entah kenapa malam ini gue suka sekali cara kami tertawa. Tawa yang lepas, yang akan gue rindukan suatu hari nanti. Pokoknya nih ya Ari, ini adalah pengalaman hidup yang gak akan gue lupakan, Meva melempar senyum ke gue. 1000 hari yang indah gak akan sanggup menggantikan hari ini. 2 atau 3 tahun yang akan datang belum tentu kita bisa seperti ini lagi. Iya enggak?
Gue balas senyumnya dan mengangguk setuju. Dan malam itu adalah malam terakhir kami duduk berdua menghabiskan malam di beranda. Besoknya Meva sibuk mengepaki barang serta menyelesaikan sedikit urusan administrasi di kampus. Dan gue hanya bisa terdiam menyaksikan semua ini. Menyaksikan seseorang yang telah mengisi hari-hari gue selama 4 tahun terakhir ini, sebentar lagi akan pergi untuk menggapai mimpinya. Gue nggak rela, tapi memang seperti inilah kehidupan seharusnya berjalan. Meva Lee. Buat gue dia adalah kupu-kupu. Dia berhasil keluar dari kepompong yang sangat menyiksanya, dan sekarang gue sedang melihat seekor kupu-kupu yang indah. Dia terbang dan menari-nari dengan cantiknya di dalam rumah. Membiarkan gue menikmati tiap kepakan indah sayapnya. Sangat indah. Tapi seperti yang kita juga tahu, kupu-kupu nggak akan berlama-lama di dalam rumah. Dia akan keluar, terbang dan pergi untuk menyempurnakan sekuntum bunga di luar sana. Ya, memang begitulah seharusnya kupu. Kupu. Dan hari yang ditunggu pun tiba. Pagi-pagi benar gue bangun padahal semalam Meva bilang acaranya agak siangan. Gue mandi dan bersiap-siap. Duduk di beranda menikmati pemandangan pagi sambil menunggu Meva keluar kamarnya. Dia muncul saat arloji di tangan gue menunjukkan jam 7 lewat beberapa menit. Dia yang nampak sangat kaget melihat gue sudah rapi kemudian bergegas mandi, dan gak kalah rapi dari gue, dan kami berangkat menuju kampusnya. Lihat ke langit luas. Dan semua musim terus berganti tetap bermain awan. Merangkai mimpi dengan hayalku selalu bermimpi dengan hadirku. Ari, gue tetap kelihatan cantik kan? Tanya Meva sambil berputar dengan jubah hitam panjangnya. Lo ini ya, mau wisuda atau kontes model sih? Sempet-sempetnya nanya gituan. Yei, biarin. Kan gue sebagai 3 terbaik nanti bakal naik panggung buat perwakilan jurusan gue. Jadi harus tetap cantik dong biarpun pakai jubah kayak penyihir gini. Heh, jadi gue cantik enggak? Iya cantik. Nah gitu dong. Padahal tadi gue nanya cuma karena pengen denger lo bilang cantik aja, dia tertawa puas. Ya udah yuk masuk aula. Lo nanti duduk agak belakang ya di tempat khusus undangan. Awas jangan ngabur ke buffet lo. Makanya nanti abis acara selesai. Dia menggandeng tangan gue dan bersama-sama kami menuju aula. Pernah kau lihat bintang bersinar putih penuh harapan tangan halusnya terbuka coba temani dekati aku selalu terangi gelap malamku. Gue pernah duduk di depan sana, dengan jubah dan toga yang mereka kenakan. Gue juga pernah merasakan sensasi deg-degan itu. Menunggu seremoni pemindahan tali toga, dan setelah itu dengan kebanggaan dalam hati berkata, ya. Gue wisuda. Meva, duduk di deretan depan. Sesekali dia menoleh ke gue dan melempar senyum manisnya. Iya Vea, gue masih di sini, tenang aja makanan di buffet belum tersentuh sama sekali kok. 3 jam lebih gue duduk cuma untuk mendengarkan ceramah membosankan dari para rektorat dan profesor. Kaki dan leher terasa panas. Tapi aura kebahagiaan di ruangan ini, yang Meva tunjukkan ke gue lewat senyumnya. Mengikis rasa lelah itu. Takjub dan bahagia melihat Meva dengan jubah gombrangnya. Dia tampak sangat bahagia hari ini. Kebahagiaan yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Nanti sehabis wisuda gue pengen ke makam nyokap, kata Meva tadi sebelum masuk ke aula. Gue pengen mamah lihat gue pakai jubah ini. Emang lo nggak malu ya, ke pemakaman pakai pakaian kayak gitu? Meva diam sebentar. Ya udah nggak jadi, katanya polos. Gue cuma tersenyum dan menepuk pundaknya pelan. Gue sebenarnya pengen banget Ari, mamah bisa ngehadirin wisuda ini. Gue pengen nunjukin ke mamah, anaknya sekarang udah sarjana, kedua mata Meva berkaca-kaca saat mengatakan ini. Tapi, hari ini nyokap lo juga lagi ngeliat Elo kok Vea. Dia ikut menyaksikan lo di wisuda. Cuma bedanya, dia nggak duduk di kursi undangan di dalam aula kayak gue. Dia duduk di kursi khusus, yang udah Tuhan sediakan buat dia. Dan hari ini nyokap lo pasti bangga sama lo Vea. Makasih Ari. Meva usapi kedua matanya. Lalu tersenyum lagi. Sebuah senyum tulus. Penuh kebahagiaan dan harapan di dalamnya.
Jangankan nyokap Elo Vea, gue juga bangga lihat Elo sekarang. Lo udah melewati masa-masa paling sulit dalam hidup lo. Tinggal sedikit lagi perjuangan untuk bisa sampai di kotak terakhir. Memang wisuda bukanlah jaminan kesuksesan. Tapi disinilah langkah awal yang menentukan itu. Langkah awal yang baik akan mengantar kita dalam perjalanan yang baik. Biar bagaimanapun sejauh-jauhnya perjalanan selalu dimulai dari langkah pertama. Dan Meva sudah berdiri di atas panggung sana, dengan selendang gelar di bahunya. Dia tersenyum lebar sambil melambaikan tangan ke gue, disusul tepuk tangan seisi aula. Dia tampak yang paling bersinar dari wisudawan lainnya. Gue berdiri memberikan standing applause untuk sang pemenang. Pengen banget rasanya nangis, tapi kebahagiaan Meva menjaga gue untuk tetap tersenyum. Dia kemudian turun, sedikit mengangkat jubah bawahnya, lalu berjalan cepat ke tempat gue. Kami bertemu di sisi luar kursi, dan saat itulah Meva memeluk gue. Dia menangis bahagia. "Selamat ya Vea," bisik gue di telinganya. "Hari ini gue bangga sama Elo." Meva memukul-mukul pundak gue. "Gue bahagia banget Ari. Ini hari terindah di hidup gue," katanya di sela isak tangisnya. "Selamat ya Vea." "Iya makasih ya Ari." Dan hari itu pun jadi hari yang paling membahagiakan. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun terbayar dengan sebuah kepuasan yang gak akan ternilai dengan apapun. Gue bisa merasakannya, ketika detak jantungnya berdetak di dada gue. Ketika embusan nafasnya bertiup lembut di leher gue. Dan ketika jari-jari lentiknya dengan hangat menggenggam tangan gue. Saat itulah gue sadar, Meva adalah ciptaan terindah yang pernah Tuhan ciptakan di hidup gue. Dan rasakan semua bintang memanggil tawamu terbang ke atas. Tinggalkan semua hanya kita dan bintang. Bersambung.